Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Tapi udah bisa lanjut bahas lagi, Nes? Silakan, Mas. Nah, tadi ada pertanyaan tentang Inggris ya. Ya. Kita fasilitasi dulu tadi. Bagaimana? Kenapa Inggris mainnya gitu? Tadi ada yang kayak gitu dulu ya. Kenapa Inggris mainnya gitu? Nggak heran. Kalau Inggris langsung gak heran. Kalau Ya, Belanda pelatihnya begitu. ya sama dong tadi. Gue nonton lawan Islandia 1-0 kalah. Itu emang nggak ada kreativitas, zero. Ini karena Albania, lawan Albania kan? Serbia, Lawan siapa? Serbia. Serbia nggak berani ngepres aja. Setelah 25 menit baru Serbia keluar, baru mereka ngindal, udah panik mereka. 3 kali salah passing di belakang area kiper. Untung nggak benar-benar blunder. Tapi ini Inggris yang berapa match terakhir gue nonton ya kayak gini Inggris mainnya. Siapa yang paling? Kalau tadi kan lo bilang Depay sama si Simons yang nggak berkontribusi. Kalau lo lihat kemarin Bukayo kan? Emang gue bilang gue disuruh ganti Enggak, kemarin. lebih Foden lah. Foden. 90 menit gak kelihatan. Bukayo babak pertama keren mainnya, Ya. itu back kiri Diogo, babak kedua nggak kelihatan. Kane nggak begitu kelihatan juga, Nggak dapat support juga. Ya, nggak dapat support juga, betul. Terus Bellingham is Bellingham, Rajin, ya. dibilang main bagus nggak juga, tapi dia cetak Rajin. gol. Iya, Standar dia lah. iya standar dia. Jadi ya, Tapi dia daya jelajah sama mau covernya kan keren kemarin. ya lumayan lah. Iya Tapi it's not a team. Ngerti nggak lo? Ya justru dia kayak Jadi ngegendong. ini ada 11 individu yang bermain yang saling nggak ngerti harus ngapain. Jadi asal main aja, saling nggak paham. It's not a team Inggris ini. Ini kan tapi pemain-pemainnya juga kemarin ada di finalis waktu itu kan Mas Aryo. Iya. Trippier ada, ya kecuali Maguire. Terus di tengah masih ada Calvin Phillips pada waktu itu. Ya sekarang kan beberapa posisi yang bisa dibilang baru, si Trent naik ke tengah. Itu juga ngagetin semua orang sih. Back tengahnya Guehi, itu kan juga pemain baru juga. Lalu yang Trippier dipindah ke sisi kiri, gue bilang juga salah satu kelemahan kalau bisa dibilang. Dalam artian defense-nya juga biasa banget, berapa kali ke terobos juga. Offense-nya dia juga nggak ngasih something yang biasa diberikan ketika dia main di sisi kanan. Dia kan umpan-umpan kanannya tuh sering banget ke dalam kotak penalti. Tapi di kiri kemarin, ditambah lagi depannya, Foden juga sama sekali gue nggak ngelihat kontribusi. Iya. Seperti Simons kemarin, ya ini pemain yang sebetulnya pengen gue lihat shine lah ya di turnamen kali ini. Foden bersama Inggris, berkaca dari apa yang dilakukan di City sepanjang musim, gue pikir ya instant impact lah di Inggris kemarin. Tapi ya dia sama sekali nggak bisa nunjukin apa yang biasa dia mainin. Masuk ke dalam kotak penalti nggak berani, balikin mulu bola ke belakang. Umpan-umpan ke dalam kotak penaltinya juga jarang banget dia kasih. Makanya Kane harus mundur banget ke belakang kan untuk bantu ngambil bola juga. Ya tapi ya mainnya si Serbia ngebuat Inggris ya kayak gitu, Harus kayak gitu. Karena mereka kan compact banget di belakang kan, si Serbia tuh posisinya betul-betul 5-4-1 parkir bis. dan semuanya Iya. di belakang, dan mereka nggak sama sekali nggak kayaknya kita harus coba nih untuk incer gol, nggak juga. Kayak Mereka nggak, Albania kan. Albania Santai masih- kan dia nunggu. tapi masih berani ngambil Albania masih serangan, mending Albania. masih berani ngambil risiko lah untuk umpan-umpan ke depan. Kalau mereka kan ketika sampai di sepertiga terakhir, kalau nggak nembak ya Iya. crossing yang nembaknya nggak jelas Iya, juga. yang kayak gitu. Ya yang gue khawatirin Serbia bakal menyulitkan ya memang kayak gini, gaya main Serbia tuh nggak enak untuk bisa diterobos oleh pemain-pemain Inggris. Ya mereka yang memainkan sepak bola yang biasa mereka mainkan ya seperti itu gitu. Ya Inggrisnya ya kayak simply kurang kreativitas. Gini, kalau lu tidak punya pemain yang ngandelin skill, kan berapa kali terutama babak pertama ya, Saka ngelewatin, berapa kali dia kasih crossing. Kalau itu nggak, Foden zero ngelewatin. Bahkan Foden lebih sering ke tengah di cover sama Trippier. Belanda juga nggak punya playmaker, nggak punya pemain kreatif, tapi mereka ngandelin kombinasi. Iya, sistemnya Banyak jalan. kombinasi sistem. Nah ini nggak kelihatan di Inggris, nyaris nggak ada kombinasi. Padahal Serbia itu jelek loh. Pada saat mereka pegang bola di 25 menit ke atas, jarak antar mereka itu lebar banget. Nah Inggris nggak kepancing. Jadi kalau bola di kanan,
bek kanannya Inggris itu masuk ke dalam, sementara pemain Serbia tetap di sana. Jadi mereka kesulitan untuk build up karena Inggris tidak, lawannya over defense mereka tidak ketarik dan mereka tidak dapat space yang mereka inginkan. Nah, babak kedua mereka lebih agresif, lebih ngepresnya. Cuman ya di depan Mitrovic sama Vlahovic kan butuh supply juga. Dari sayap nggak ada yang bisa supply. Kombinasinya karatan, terutama nomor 2 itu, buset, itu kayak tiang listrik, itu asli parah banget itu. Bek kirinya. Pavlovic atau itu kan berapa kali ikut ke depan. Tadi seharusnya main. Kalau lu punya 2 pemain yang real striker kan, Mitrovic sama Vlahovic, harusnya Tadic di belakangnya. Biasanya Milinkovic-Savic itu kan lebih ke central midfielder. Kreatifnya itu dari Tadic, baru dipasang setelah menit ke 60 berapa gitu. Nah, di situ mungkin lebih mereka dapat 1-2 peluang, nggak terlalu banyak. Tapi kalau gue bilang ya Inggris ini mungkin mereka akan ugly win terus ya, bisa juga. Tapi kalau dari sisi permainan very poor. Bukan karena kalau pemainnya bukan yang kemarin, menurut lo akan sama aja? Enggak. Ya karena Inggris apa mainin ya kan? Sama aja. Terus pelatihnya juga, lebih ke kalau lebih ke pelatihnya. Iya. Pelatih atau nggak tahu ya Pak instruksinya kayak gitu. Kayaknya pemainnya jadi kayak nggak lepas mainnya gitu loh, nggak berani untuk melakukan ya kombinasi 1-2 lah mainin. Iya, nyaris nggak ada kombinasi kan. Sama, jadi bener-bener yang bola-bola jauh apa nggak ada umpan-umpan berisiko gitu loh ya. Yang biasa dimasukin lewat jalur tengah itu kan berapa kali. Nah, untuk pemilihan Tadic emang di awal kan sempat kita bilang kan, biasanya mereka mainin Tadic nih di posisi itu, tapi kemarin kayaknya mereka mencoba menumpuk pemain-pemain yang semuanya tipenya petarung, Milinkovic-Savic sama si Gudel. Makanya kan Gudel yang dimainin sejak awal. Biasanya dia kalau mereka udah mimpin baru dimasukin si Gudel itu kan DM. Iya, makanya biasanya kan Tadic di posisi itu tapi lebih maju, yang ngasih banyak creativity. Dan kemarin ketika Tadic masuk, lebih banyak kan peluang-peluang yang diciptain oleh Serbia. Setengah peluang juga. Ya, tapi lebih berani lah untuk bisa masuk. Sementara kalau Gudel ya betul-betul untuk berantem di lini tengah. Emang kemarin kayaknya mereka mencoba menahan Inggris supaya nggak main transition game. Dan gua rasa si Southgate ingin memainkan itu gitu. Nge-build up dari bawah juga, mostly dari sayap, nggak ada yang jalan dari tengah. Sementara transition game-nya ketika itu mereka banyaknya dari tengah, bola-bola Declan Rice yang nusuk ke dalam, bola-bola dari, kalau kemarin tren harapannya seperti itu, tapi ya enggak, semuanya dilebarin ke sayap. Ya semakin mudah bagi Serbia untuk nullify itu gitu. Tumpuk di tengah, memastikan bola-bola tuh nggak ada yang crossing ke Harry Kane. Padahal kan kalau secara unggulan malah sekarang kan Belanda malah ditaruh ke yang kedua lah gitu loh, layer untuk jadi unggulan kan. Dan Inggris kan sama Perancis selalu yang sekarang paling atas, maksud gue gitu loh. Tapi kalau lihat permainan kemarin kayaknya sama-sama aja kayak Inggris sama Belanda ya. Enggak bagus sama Belanda. Ya fair aja. Secara permainan. Ya, secara permainan jauh lebih bagus. Create lebih banyak peluang. Pattern permainan lebih jelas, pergerakan midfieldernya lebih jelas, pergantian posisi antara midfielder. Yang jadi masalah kan cuma finishing, dan itu bukan salah pelatih. Ya kan, kalau lu finishing ya lu pilih pemain yang lain yang kemungkinan bisa finish. Yang jadi masalah dengan Inggris, it's not a team. Ini cuma pemain di atas kertas yang bagus semua. Walker lah, Foden, Bukayo Saka yang di klubnya bagus semua. But it's not a team. Kalau ini contoh Rice passing, dia lari ke depan, nggak harus dapat bola kan? Kan dia buka ruang, ada temennya masuk, ini dia buka ruang, nggak ada yang masuk. Ngerti nggak? Kombinasi almost zero. Ini Serbia bikin satu kesalahan di mana defender terlalu dekat dengan Saka, akhirnya bisa diterupas lewat, dan golnya itu kan deflect juga. Passingnya itu kan kena kakinya, yang bola bawah, yang bola datar yang akhirnya ke atas disamber sama itu. Jadi dibilang gol set play nggak juga. Jadi lo pikir kombinasi. Dan lo melihat berarti cara permainan pun masih bagus Belanda kemarin. Iya, dari sisi permainan ya. Tapi inilah turnamen ya, kita nggak pernah tahu, makanya lo bilang bisa aja ugly win terus. Mereka bisa growth kan, bisa kayak Jerman kita tahu lah. Jadi tim ini bisa growth. Apakah Belanda bisa lebih bagus, apakah Inggris lebih bisa? Ya kita nggak tahu. Slow start ya, Inggris di 2 turnamen ketika mereka sampai ke final dan semifinal itu slow start gitu. Sementara good start di Piala Dunia kemarin, tapi mereka justru mentoknya di 16 besar kan, kalah sama Prancis gitu. Cuman dari sisi permainan di game awalnya tuh memang sering kesulitan. Inggris tuh menangnya tipis, menangnya kalaupun menang
paling banyak 2 gol lah. Ya kemarin menang 1 gol. Ya tipikal Inggris ketika memulai turnamen memang seperti itu. Gitu. Sama kayak Argentina lah, match pertama kalah lawan Saudi, habis itu juara dunia. Habis itu menang dikit-dikit, akhirnya juara Iya. kan. Jadi kita menilai hanya match yang kemarin yang kita lihat. Inilah turnamen ya. Nesa ada lagi yang Udah banyak bang, udah banyak yang Serius nyawer. Salah satunya dari Domba Rp50.000. Itu yang pakai jersey Belanda, Koci apa Wesley Sneijder? Sneijder. Auranya Belanda banget. enggak lah, Snyder udah endut sekarang. Banget. Banget. Next dari Adi Jin Rp50.000. Mbappe pastinya bakal menari-nari. Inggris bakal menangis dengan gerbang selatan. Itu mah sama kayak Milan sama Pioli. Bawa Milan sama Pioli. Bawa Milan yang tidak punya pemain timnas di Itali. Next dari Julia Janeta Rp50.000. Horas coach, apakah skuad Kroasia terlalu banyak 30 plus sehingga registrasi jadi susah dibanding Spanyol? Kroasia gue nggak ngerti ya. Mereka itu main di Piala Dunia jauh lebih bagus daripada Piala Dunia terakhir yang 3, Piala Dunia sebelumnya final. Eropa juga jeblok-jeblok. Tapi kalau tua iya, lihat line up-nya Kroasia sangat menyedihkan. Ini gue rasa Kroasia lawan Albania belum tentu menang Kroasia kalau main kayak kemarin ya. Iya. Jelek banget, asli jeleknya jelek. Udah kehabisan tenaga, kehabisan power yang seperti gue singgung di awal kan. Kroasia mungkin this is the last. Mereka nggak akan memperlihatkan apa yang mereka perlihatkan di Piala Dunia terakhir. Lu nambah 2 tahun dari Piala Dunia, umur 30 plus ke atas itu kan udah beda kan. Ya. Terutama ya kita lihat aja. Modric aja udah berapa? 39? 38 mau 39. Sloppy yang udah ketinggalan, lo udah kecapean, lo narik baju, lo nyengkat itu kan karena fisik lo udah ketinggalan gitu. Dan kemarin Spanyol bisa manfaatin itu kan, kecepatan pelan-pelan mereka mainin, sama sekali Kroasia nggak bisa ngembangin permainan, nggak bisa megang bola. Padahal lini tengahnya tua juga semua. Kovacic, Brozovic, Iya itu justru Perisic, itu tiga-tiganya kan Modric. lini tengahnya kan tua semua kan, Modric, Brozovic sama Kovacic. Itu soalnya kan segeng sama pelatihnya. Udah paketan lah itu. Nggak mungkin juga ditinggalin untuk kali ini. Dia pikir one last dance buat mereka, tapi udah kebanyakan. Betul. Ya tapi kan itu kata kalian, belum tahu lah nanti. Kan Kroasia suka gitu kan. Tiba-tiba Enggak, tapi di Kroasia sulit lah. sih enggak. Soalnya kemarin banyak yang main Kroasia, coach. Ya enggak tahu. Ujuk-ujuk Spanyol dimenangin. Lu spesialis itulah. Hitung-hitungan. Ini penasehat ini. Kayak banget. Spesialis hitung-hitungan. Next dari Johandi Rp50.000. Inggris ibarat Wus tapi kondekturnya supir bajai. Asli nggak bisa. Saka dan Foden aja tiba-tiba dalam satu posisi, aneh banget. Lagian lu sekarang kagak pakai kondektur. Masa sih? Udah pakai komputer. Oh, masuknya. Ya ini kan kondektur tuh apa sih? Kondektur tuh yang Nagin. Enggak yang kondektur bukan yang itu masinis ya? enggak, yang motong itu. Nagin Karcis. Iya. Gue sudah pakai online, pakai potong karcis kagak ada. Udah kita masuk ke yang lain lagi. kalau begitu sambil kita isi token listrik, kita juga nunggu saweran. Kita akan lihat dulu nih special report yang ada dari yang berikut ini. Kita saksikan terlebih dahulu. Nanti kita balik lagi. Dewan Pun Indonesia, jangan kemana-mana. Selamat datang teman-teman. Kita di sini saya perwakilan dari Leipzig untuk menyambut Euro tahun ini. Di samping saya ada kolega saya yang pertama ada Joao, dia datang dari Portugal, dan satunya Mikael datang dari Cek, dan kita pengen tanya-tanya perspektif dari mereka untuk menyambut Euro tahun ini. So Joao and Mikael, both of you, your national team playing in Euro this year, and also on this Tuesday you guys will play each other. So maybe I will start from Mikael first, because in Indonesia, of course, Portugal, like everyone knows about Portugal because Luis Figo and Ronaldo, but Czech also was a bit also familiar with Milan Baros at the time, and then there is Peter Cech. But for this Euro, what do you think? Don't forget Pavel Nedved. Yes, the yes. golden ball winner, so I just want to put it here. So it's Yes, yes. Yeah, that's true. That's the legend of Juventus. exactly. But what do you expect for Czech this year for the Euro? I hope we will make it from the group. Mhm. I feel like this year the team is not bad, and yeah, I have a good feeling about the games actually for this year. Like I feel the team is good. All the players had some players had some success in their teams. Like
Patrick Schick, Adam Ojek in Bundesliga. Yeah, he was the very winners of Bundesliga. successful with Leverkusen winning the Bundesliga. Yeah. We have Tomáš Souček and Vladimír Coufal playing from West Ham. Oh, really? Okay. So that's also like we have some players in the top leagues now. So I have a feeling of a strong team. Okay. To qualify the group, I think Czech and Portugal has like the biggest chance among other teams. But how far do you think that Czech can go? Because last time you were until quarterfinal, if I'm not mistaken, beating Netherlands in the 16th round, but you were beaten by Denmark. If I'm not. I think we can make it one round playoffs, and then I think that's our limit. But we will be happy with that, I can say. Okay. Now I will go to Joe because Ronaldo is going to be his very last Euro. He's the top scorer also for the Euro. So first I want to know like what is your expectation for Portugal? It was recently that I found out that before the 90s it was not as often that Portugal was in the European, but I grew up knowing that Portugal is in the European, and that's on itself very good. But lately our professional football in Portugal, and also the football market to Europe from the Portuguese side is quite advanced, and I think nowadays we hold a very strong team, and we can say that we are candidates. We have a new coach, so Roberto Martinez. He was He was the coach of Belgium and other teams in Premier League. It's a new paradigm, so we have Portuguese coaches recently, although Scolari actually Brazilian. So it's the generation. It's consolidated. That strong, old school Figo, Rui Costa in the Euro 2004, that is kind of gone. And nowadays we see many good players spread in different teams in Europe. I would say that we are candidates, but not just me, but many other Portuguese fans. We are waiting for a big match from Portugal against a stronger team. In the qualifiers, the strongest team we had was Slovakia, but we haven't faced France, Italy, England, even Germany, which I consider a candidate. So that's what we might be missing. And of course, on top of that, you mentioned Ronaldo. He wants to perform well on his last Euro, and I think he would. There was a friendly match now against Ireland. He scored 2 goals. Just a small appetite. We'll see. Yes, itu dia Jebret Tim. Dan nanti juga ada Belgia Slovakia ya, sambil kita nanya juga ke Jebret Tim nih, menurut kalian nanti Kevin De Bruyne bakal bikin gol apa enggak kira-kira? Coba kalian tulis di komen, jawab di komen, nanti komen yang terbaik akan Esa bacain. Rumania lawan Ukraina, juga ada Prancis yang ketemu Australia nanti, Bang. Betul banget. Austria. Kalau Australia tadi yang ngasih 10 kalau kata Vaniko kemarin US di Singapura. US tapi Singapura. Emang ya keren dah pokoknya dah. Tapi sebelum ke sana, kalau mau kasih singkat-singkat juga dari Mas Aryo sama Justin, hilang tuh. Aman. Cuki. Apa namanya makanan itu loh? Iya. Ada kan? Oh iya. Makanan Jepang itu. Cuangki. Sorry. Maksud gue cuangki tadi ya.